Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami buka hati kami, siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita sudah memasuki kisah para rasul di pasal yang ke-9. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas terlebih dahulu kisah rasul pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan yang ke-9 ya. Jadi ayat 1 sampai dengan yang ke-9 ya. Oke. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 9 ini diawali dengan bagaimana Saulus berjumpa dengan Kristus. Mari kita lihat dulu. 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Saudara, Saulus ini akan menjadi perhatian khusus bagi penulis kitab Kisah Para Rasul, yaitu Dr. Lukas. Dan faktanya memang lebih dari 50% dari kitab Kisah Para Rasul ini adalah cerita perjalanan misi Paulus, yang kemudian kita juga tahu bahwa Dr. Lukas sangat berhubungan dekat dengan Paulus ini. Ya. Saulus itu adalah nama Ibrani, saudara. Saudara pasti ingat kan, familiar, Raja Saul. Nah, itu dia. Itu adalah Saulus. Saul, nama Ibrani Saulus, ya. Nah, sedangkan Paulus itu bukan nama baptis, saudara. Ini kan banyak orang yang salah kaprah, bilang dulu pembunuh namanya Saulus, setelah bertobat jadi Paulus. Enggak. Jadi Saulus itu nama Ibrani, Paulus itu nama Yunani Romawi. Paulus, kalau dalam bahasa Yunaninya lebih tepat Paulos tulisannya. Inggris Paul, ya ini kan hanya aksen atau cara baca ya. Dalam bahasa Indonesia Paulus, kalau dalam bahasa Arab Bulus ya. Arab tidak bisa ngomong P, jadi semua B, jadi Bulus ya. Ini bukan akal bulus, tapi nama Paulus dalam bahasa Arab itu memang Bulus. Nah, jadi kalau Saulus itu nama Ibrani, Paulus itu nama Yunani Romawi ya. Jadi ini bukan nama baptisan, bukan berubah nama ya. Tetapi karena pelayanan dari Paulus adalah kepada orang non-Yahudi, maka nama yang digunakan juga adalah Paulus di kemudian hari, karena itu adalah nama Yunani Romawi. Ya. Penulis kitab Para Rasul Dr. Lukas sahabat baik dari Paulus. Ya. Nama Paulus ini atau nama Saulus dituliskan sampai 2 kali dalam kisah kematian Stefanus. Dan kisah pertobatan Paulus yang akan kita bahas sejenak ini menjadi highlight penting hingga perjalanannya di kemudian hari, yang saya katakan tadi lebih dari 50% kitab Kisah Para Rasul bahkan menceritakan perjalanan pelayanan Paulus ini. Perawakan Saulus atau Paulus itu pendek, saudara. Beda jauh dengan Raja Saul yang terkenal tinggi, yang kata Alkitab Perjanjian Lama bilang Saul itu rata-rata tingginya 1 kepala di atas orang Israel. Jadi kalau dia diri, orang-orang Israel rata-rata hanya sepundaknya Saul. Nah, tapi kalau Paulus ini termasuk pendek, saudara. Berapa pendeknya kita memang tidak tahu, tetapi ahli-ahli sejarah semua berpendapat. Tidak ada yang bilang Paulus itu sosok yang tinggi besar. Enggak. Dia kecil, saudara. Ya. Dia berasal dari Tarsus. Tarsus itu adanya sebuah kota di Kilikia. Ya. Sebuah kota merdeka di bawah pemerintahan Romawi. Nanti kalau kita ngelihat di bagian akhir kitab Kisah Para Rasul, kita akan menemukan bahwa Paulus ini rupanya punya 2 kewarganegaraan. Dia punya kewarganegaraan Romawi juga. Nah, ini kemungkinan didapat sejak ia kecil di kota Kilikia ini. Kota Kilikia adalah kota merdeka tetapi di bawah pemerintahan Romawi. Namun demikian, ayah ibunya Paulus ini adalah orang Yahudi asli. Ya. Paulus sendiri menyebut dirinya sebagai orang Ibrani asli yang berasal dari suku Benyamin. Masa kecil Paulus, ia mula-mula sekolah di Tarsus.
Ia mempelajari filsafat dan puisi orang-orang Yunani, kemudian pindah untuk sekolah tinggi di Yerusalem untuk mempelajari ilmu ketuhanan dan hukum Yahudi di bawah Rabi Gamaliel, seorang Farisi yang terkemuka. Paulus memiliki kecerdasan luar biasa dan perkembangan belajarnya itu sangat-sangat pesat. Jadi waktu kecil dia sekolah di Tarsus, beranjak dewasa dia pindah ke Yerusalem, ya. Dan di sini kita bisa lihat Saulus sangat berkobar-kobar untuk membunuh murid-murid Tuhan. Saulus memang berusaha melakukan apa yang ia pahami dengan tidak bercacat dalam menjalani hukum Taurat. Sekali lagi, betul ia seorang pembunuh, tetapi dia lakukan itu dalam rangka pahamnya yang salah terhadap hukum Taurat. Ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua. Paulus meminta kepada imam besar, meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia bisa menangkap mereka, membawa mereka ke Yerusalem. Saulus mengincar orang-orang Kristen di Damsyik pasca pembunuhan terhadap Stefanus. Mungkin Saulus dapat info ada banyak orang Kristen yang melarikan diri ke Damsyik. Itu sebabnya dia ingin mengejarnya. Mungkin orang-orang Kristen memutuskan pada saat itu lari ke Damsyik karena mereka berpikir Damsyik adalah kota yang aman, tenang, dan kalau di Damsyik mereka bisa dilindungi oleh penguasa di sana. Tetapi Saulus ini memang sangat berniat sekali ingin mengejar, ingin membunuh, ingin menangkap orang-orang Kristen. Dan di situ kita bisa lihat bahwa orang-orang Kristen di sana disebut yang mengikuti jalan Tuhan, saudara. Ya, mengikuti jalan Tuhan. Apa maksudnya? Tidak jelas memang kenapa disebut jalan Tuhan. Menurut penafsir ini ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama, kan Kristus memang menyebut dirinya sebagai jalan. Aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Oleh karena itu orang-orang Kristen pada saat itu menyebut dirinya sendiri adalah mereka pengikut jalan Tuhan. Tetapi ada juga penafsiran yang kedua. Kalau penafsiran yang kedua ini berpendapat bahwa mengikuti jalan Tuhan itu merupakan sindiran dari pihak agama Yahudi yang jalannya beda sendiri, ya, yang dianggap suatu jalan sendiri, memilih berjalan sendiri keluar dari rel agama Yahudi. Nah, jadi saudara harus tahu pada mula-mulanya itu kan mereka semua kan beragama Yahudi. Paulus, ya, itu agama Yahudi. Nah, para rasul ini kan semua juga agama Yahudi, saudara. Petrus, Yohanes, Yakobus. Tapi mereka punya jalan sendiri untuk mengikuti Kristus. Ya, makanya dikenal dengan Nasrani, saudara. Tetapi ketika pertentangan, perbedaan semakin meruncing, mereka tidak dapat diterima di agama Yahudi, saudara. Mereka harus memisahkan diri. Nah, dianggap satu jalan sendiri. Jadi ini kayak ejekan tuh orang-orang yang punya jalan sendiri tuh yang katanya jalan Tuhan. Nah, kira-kira gitu ya. Itu penafsiran yang kedua. Nah, di sini kita lihat bahwa Paulus meminta mandat nih, saudara, dari Mahkamah Agama di Yerusalem, ya. Karena semua orang Yahudi di wilayah manapun itu harus taat rupanya pada mandat dari Mahkamah Agama di Yerusalem. Makanya Paulus minta mandat dari Mahkamah Agama di Yerusalem untuk dia bisa menangkap orang-orang Yahudi yang ada di Damsyik yang menyembah atau mengikuti jalan Tuhan. Ayat yang ketiga sekarang. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Secara tiba-tiba dan mengherankan, perubahan besar akan terjadi memang dalam hidup Paulus. Kristus sendiri datang menjumpai dia saat perjalanan penuh dendam, amarah terhadap orang Kristen. Dan dia udah mau sampai loh di Damsyik dengan hati yang berkobar. Oh, dengan yang menyala-nyala. Aku mau tangkepin orang-orang Kristen. Kan kira-kira begitu, ya. Tapi rancangan Tuhan bisa beda, rencana Tuhan beda.
Paulus ditangkap sendiri oleh Tuhan. Ya. Pertobatan ini terjadi di tengah jalan, bukan di rumah ibadah. Tuhan memang bisa menjamah siapapun di mana saja. Ya. Saulus dalam perjalanan ke kota utama orang-orang Aram. Damsyik itu kotanya orang Aram, negeri bukan Yahudi. Dan kemudian dia pun menjadi rasul untuk orang non-Yahudi. Orang-orang kudus yang ada di Damsyik yang tadinya berpikir aman kalau mereka lari ke Damsyik, pasti udah sangat ketakutan mendengar kabar kedatangan Saulus. Mereka tidak tahu bagaimana Tuhan akan menyelamatkan mereka dengan cara yang ajaib. Jadi dari sisi jemaat Kristen, mereka dalam ketakutan, tapi dengan cara yang ajaib Tuhan menyelamatkan mereka. Tapi dari sisi Paulus juga merupakan rahmat anugerah bagi Saulus. Ya, dimana kalau dia meneruskan perjalanan itu ke Damsyik, kejahatan dia akan mencapai klimaks dan memuncak, saudara. Di sini kita melihat penampakan Kristus dalam kemuliaannya. Di sini hanya dikatakan bahwa tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Tidak jelas apa yang Saulus lihat. Apakah seperti Stefanus yang melihat dari kejauhan di langit? Tetapi yang jelas peristiwa ini dinyatakan sebagai perjumpaan Paulus dengan Tuhan. Inilah perjumpaan Paulus dengan pribadi Yesus. Dan ia sebagai rasul yang telah melihat Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 1, Paulus berkata, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Itu menunjuk pada peristiwa ini. Peristiwa ini yang jelas, Paulus bertemu dengan Tuhan. Ayat yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saulus rebah ke tanah. Tidak jelas apakah dia jalan kaki atau naik kuda. Yang pasti cahaya itu begitu silau, ya, dan disertai dengan guruh juga, sehingga ia rebah, takut, tanda sikap memuja, sikap hormat, sikap gentar, ya. Bisa juga ia seperti Bileam yang naik kereta kuda hendak mengutuki Israel. Saulus hendak menganiaya orang Kristen. Bedanya sama Bileam itu. Saudara, kita bayangkan apa sih yang Paulus rasakan pada saat itu. Dia pergi dengan amarah yang menyala-nyala untuk menganiaya. Tetapi sekarang Tuhan sendiri menampakkan diri kepadanya. Dia yang paling menentang Yesus, sekarang Yesus sendiri datang kepadanya. Coba bayangkan apa yang Paulus rasakan ya kalau kita jadi Paulus. Dengan emosi besarnya. Paulus mau ke Damsyik, mau nangkepin orang Kristen. Dia menentang paling keras nama Yesus. Sekarang Yesus sendiri yang datang ke hadapannya. Dan di situ dilihat bukan hanya sinar kemuliaan, tetapi ada juga suara dari langit. Ya, di sini dikatakan tuh ada suara dari langit. Suara ini menyadarkan bahwa ia adalah orang berdosa. Ya. Suara dari langit ini menyadarkan bahwa ia orang berdosa. Siapa orangnya? Ya Saulus, Paulus. Kepada siapa ia berdosa? Kepada Yesus sendiri. Bukan kepada orang Kristen yang dia mau aniaya. Kepada Yesus sendiri ia berdosa. Jenis dosanya apa? Penganiayaan dan pembunuhan. Dengar baik ini. Orang yang menganiaya orang kudusnya Tuhan tidak berdosa kepada orangnya, tetapi kepada Tuhan sendiri. Saya ulangi lagi. Orang yang menganiaya orang kudusnya Tuhan tidak berdosa kepada orang yang dia aniaya, tetapi kepada Tuhan sendiri. Makanya Yesus bertanya sama Paulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Ungkapan seperti ini ya, ini kan dalam tanda petik saudara, ini kan kayak keluhan, kayak komplain. Yesus gak pernah komplain ketika dirinya sendiri dianiaya, tetapi ketika orang-orang kudusnya dianiaya, dia yang komplain ke Paulus, "Kenapa kamu menganiaya aku?"
Orang-orang kudus itu selalu ada di hati Tuhan. Orang-orang kudus itu selalu menjadi biji matanya Tuhan, saudara. Ya. Saulus selama ini berpikir yang ia aniaya adalah sekelompok orang bodoh, orang miskin, orang terhina, orang yang dipandang rendah, nggak ada apa-apanya, remahan rengginang yang gampang diinjak-injak. Tapi ia tidak sadar bahwa itu adalah biji mata Tuhan. Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ia tahu bahwa yang sedang menghampirinya adalah Raja yang sesungguhnya dan Tuhan yang benar. Yesus memperkenalkan dirinya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan tentunya ini bukan nama yang asing bagi Saulus. Sebab karena nama inilah juga justru memang Saulus berkobar-kobar melawannya. Sebenarnya yang dia paling benci nama ini yang mendatangi. Saudara, ada banyak penafsir, ya, saya juga mempercayai hal ini bahwa kemungkinan besar Saulus muda itu melihat kok saat-saat terakhir Yesus disalib. Kenapa? Karena seperti yang kita bilang tadi bahwa Paulus itu lahir di Tarsus, ya, di Kilikia. Masa kecil belajar di situ, tetapi kemudian dia pindah ke Yerusalem dibawa Rabi Gamaliel. Dan kemungkinan besar dia tahu persis apa yang terjadi. Mungkin juga dia pernah ngelihat Yesus dari kejauhan. Mungkin ya, kali yang ini nggak tahu. Tapi yang jelas kemungkinan waktu saat-saat terakhir Yesus menjelang disalibkan, Paulus juga sudah ada di Yerusalem, saudara, pada saat itu. Ya, tapi Paulus belum punya otoritas apapun pada saat itu, belum. Di momen ini juga Saulus menyerahkan diri kepada Tuhan. Suasana hati Paulus sangat takut, gemetar, tersentak. Ya, siapapun dia di hadapan kemuliaan Tuhan pasti gentar. Apalagi seseorang yang hidupnya melawan Tuhan, lebih ketakutan lagi. Maka selalu saya katakan, takutlah akan Tuhan sejak di bumi ini, supaya ketika kita satu hari kelak, kita pasti berhadapan dengan Tuhan, kita nggak takut lagi. Karena sudah menjadi sahabat dan terbiasa. Tapi orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan sejak di bumi ini, ketemu Tuhan nanti pasti ketakutan setengah mati, saudara. Orang yang tidak takut akan Tuhan sejak di bumi ini, ketemu Tuhan nanti ketakutan setengah mati. Biasakan hidup takut akan Tuhan sejak di bumi ini. Ya. Situasi penyerahan diri Paulus ini dijawab langsung oleh Tuhan. Ya. Paulus tidak mengeraskan hati. Tuhan memberikan petunjuk apa yang harus ia lakukan. Pertobatan adalah berbalik 180 derajat. Ia yang datang untuk menganiaya jemaat Tuhan, sekarang datang untuk menyerahkan diri dalam pimpinan Tuhan. Dia ke Damsyik, mau menganiaya jemaat Tuhan. Sekarang di tengah jalan ada intervensi ilahi, Tuhan tetap suruh terusin masuk, nanti aku kasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, 180 derajat, datang untuk menganiaya, berakhir datang untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Tujuannya sama, Damsyik, saudara. Ya. Dan di sini kita bisa lihat cara kerja Tuhan. Tuhan tidak langsung beritahu dengan detail apa yang akan terjadi di Damsyik dan siapa yang harus ia temui. Tuntunan Tuhan selalu selangkah demi selangkah. Diperlukan ketaatan pada setiap langkah yang ia tuntun. Kecenderungan orang Kristen hari ini, Tuhan, kenapa kamu suruh aku ke Damsyik? Kasih tahu dulu dong, mesti ngapain, mesti ini, mesti itu. Enggak, Tuhan selalu step by step. Seperti Filipus yang kita pelajari, Filipus kamu pergi ke jalur Gaza, tempat jalan yang sunyi. Nanti ada apa Filipus juga nggak tahu, tapi taat aja dulu. Nanti step selanjutnya Tuhan kasih tahu lagi. Tuhan buka jalan. Nah, itulah ya. Sekarang ayat 7 sampai ke 9 saya akhiri dengan ini. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa.
Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Bagaimana dengan teman-teman seperjalanan Saulus? Mereka pergi untuk melakukan tugas yang jahat seperti Saulus, ya kan? Nah, sekarang gimana dong? Tapi satu sisi mereka menyaksikan sendiri apa yang terjadi dengan Saulus yang tiba-tiba jadi buta. Mereka melihat cahaya itu dan menjadi takut, tetapi tidak bisa melihat apa yang ada di dalam cahaya itu. Nah, Kisah Rasul 22 ayat 9 dikatakan melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Ya, tetapi kalau di Kisah Rasul 9 ayat 7 cuma dikatakan maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya karena mereka memang mendengar suara itu. Nah, jadi ini mana yang benar, saudara? Ya. Nah, mendengar suara tapi tidak melihat, atau melihat cahaya tapi tidak mendengar suara, itu jangan dipertentangkan. Ya. Melihat cahaya tetapi mereka pasti tidak melihat apa yang Paulus lihat. Mungkin mereka hanya melihat sekelibatan, oh ya ada cahaya, tetapi ada apa di dalam cahaya itu seperti yang Paulus lihat, mereka pasti tidak lihat. Ya. Jadi kalau dikatakan di sini ya bahwa mereka melihat cahaya, itu betul. Nah, lalu dengan suara gimana? Ya, dengan suara gimana? Nah, mereka kan dengar Paulus bicara, "Siapakah engkau?" Nah, kemungkinan besar bahwa ya suara dari langit pun mungkin mereka dengar, tapi hanya samar-samar, pasti mungkin dalam bentuk guru atau apa gitu. Karena Tuhan itu hanya bicara kepada orang yang diajak bicara. Yang bisa dengar itu hanya orang yang diajak bicara. Kalau nggak diajak bicara, ya nggak bisa dengar. Mungkin yang mereka dengar itu suara dari langit dalam bentuk guru. Jadi ayat ini jangan dipertentangkan ya. Ini kalau di sekolah Alkitab nih, kritik teks banyak yang mempertentangkan Kisah Rasul 9 dengan 22. Karena dianggap yang satu tidak melihat tapi mendengar, yang di 22 melihat tapi tidak mendengar. Enggak ya. Yang tidak bisa didengar adalah pesan spesifik kepada Paulus. Hanya Paulus yang bisa dengar. Tapi kalau gurunya mereka bisa dengar. Oke. Ketika ia mendapatkan penglihatan, ia menutup matanya, dan pada saat penglihatan itu selesai, ia mencoba membuka mata, tetapi tidak dapat melihat apapun. Ya, dari seorang yang begitu gagah perkasa ingin membunuh, sekarang berjalan pun harus dituntun. Ya, kalau kita baca tadi, mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Apa aplikasi buat kita? Dengar baik ini. Jangan pernah kita merasa hebat, merasa besar kepada diri kita. Tuhan selalu menentang orang-orang congkak. Dan Tuhan bisa mengubah itu semua dalam sekejap mata. Semudah membalikan telapak tangan. Bayangkan dari orang yang gagah jalan dengan aku mau tangkepin orang-orang Kristen. Aku mau bunuh orang-orang Kristen. Dengan amarah yang menyala. Sekarang jalan pun harus dituntun. Kalau Tuhan mau mengubah keadaan seseorang, jentikan jari berubah. Jangan sombong, siapapun saudara. Saudara mungkin punya power, punya kenalan banyak, jangan pernah sombong. Ingat pesan saya ini. Ini firman Tuhan. Jangan sombong akan hidup ini, saudara. Kalau Tuhan mau ubah kita, kalau Tuhan mau pukul kita, mau sentil kita, saudara, dari orang yang gagah, dia merasa paling kuat, tiba-tiba nggak usah banyak, Tuhan sentil dikit jadi stroke, selesai hidup. Asli deh. Enggak, ini bukannya nakutin. Tapi saya mau mengajak kita sadar. Jangan merasa diri kita hebat dan besar. Please. Jangan merasa diri kita hebat dan besar. Tuhan bisa ubah semua dalam sekejap. Ya. Sekarang Saulus hanya bisa terbaring tanpa melihat, tanpa makan minum selama 3 hari. Banyak penafsir yang berpendapat itulah momen Saulus atau Paulus diangkat ke surga tingkat ketiga yang diceritakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, bahwa Paulus mendapatkan penglihatan ke surga di tingkat yang ketiga. Nah, kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kita bisa melihat pertobatan Paulus disentuh Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan ubah dulu keadaannya, ya.
Dari seorang yang gagah, bernafsu membunuh, punya kekuasaan. Jalan pun harus dituntun sekarang. Kita lihat saudara, bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam segala keadaan. Orang-orang Kristen sudah ketakutan, aduh Saulus datang, mati deh gua. Tuhan bisa tolong dengan caranya yang paling ajaib. Jangan pernah kecil hati dalam hidup ini. Jangan jadi sombong dalam hidup ini. Tuhan bisa menuntun kita. Tuhan bisa menolong kita dalam segala keadaan dengan caranya yang paling ajaib. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar jadi perenungan dalam hati nurani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya rindu bertemu setiap saudara khususnya yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya. Untuk beribadah bersama di Lifehouse Community Wang Plaza lantai 2. Jalan Panjang Kafling 17 setiap hari Minggu jam 10 pagi. Sampai jumpa di live study yang akan datang sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin. God bless you all.